Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada hari ini, di hari Jumat 17 November 2023, kita masih diperkenankan untuk berjumpa kembali di podcast Lukman Effendi, podcast yang berkenaan dengan informasi kesehatan, sosial, dan Islam. Di awal pagi tadi, podcast saya sudah mengetengahkan bahwa di tanggal 17 November ini ada 3 peristiwa penting di dunia yang diperingati. Jadi yang pertama adalah Hari Pelajar Sedunia. Kemudian yang kedua adalah Hari Prematur Sedunia. Dan yang ketiga adalah Hari Vasektomi Sedunia. Barangkali mungkin ada beberapa yang belum mengenal apa itu vasektomi ya. Jadi vasektomi ini merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan untuk membuat pria menjadi mandul secara permanen atau tidak dapat menjadi ayah dari seorang anak. Vasektomi ini juga dianggap sebagai salah satu alat kontrasepsi bagi pria, selain kondom tentunya ya. Jadi vasektomi ini menjadi pilihan lain agar tanggung jawab untuk menghindari kehamilan juga bisa dilakukan oleh laki-laki ya. Hal ini mengingat perempuanlah yang paling banyak menanggung beban, mulai dari hamil, melahirkan ya, hingga kontrasepsi ya. Oleh karena itu stigma tersebut harus diubah agar peran penting dari membuat dan membatasi keturunan ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja ya. Baik, di podcast kali ini kita akan mencoba menjelaskan salah satu yang dimasukkan sebagai salah satu metode kontrasepsi pria. Jadi sebenarnya ada lainnya yang bersifat permanen di luar vasektomi adalah tubektomi. Jadi kalau tubektomi itu adalah pada perempuan, maka vasektomi itu pada laki-laki. Nah, fenomena tentang vasektomi dan tubektomi ini ya di Indonesia tentu saja memang mengandung satu kalau dibilang kontroversi, sebenarnya ya tidak sebenarnya ya, karena kalau kita di Indonesia kan kita memang sudah disepakati ya, ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, dari fatwa ulama, fatwa MUI itu dimulai tahun 79 berkenaan dengan vasektomi ini sampai di tahun 2012 itu seluruhnya masih dinyatakan haram ya. Jadi haram sebagai salah satu metode berkabi ya. Walaupun tentu pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya ya. Jadi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 79 ya, kalau coba kita lihat di antara orang-orang yang menentang vasektomi didasarkan pada penolakan terhadap praktek perencanaan keluarga yang dikenal sebagai program
keluarga berencana. Mereka mengutip pemikiran Al-Quran untuk mendukung perlawanan mereka sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah besar sangat dianjurkan dalam Islam, ya. Kemudian yang kedua, anak adalah hiasan kehidupan. Yang ketiga, melahirkan anak adalah tujuan perkawinan. Dan yang keempat, kontrasepsi adalah wat atau pembunuhan. Dan yang kelima, perencanaan keluarga bertentangan dengan kehendak Allah atau qadar dan meragukan kemampuannya untuk memberikan rezeki, ya, karena rezeki dari Allah sehingga dianggap itu seperti itu. Nah, ini tahun 79, ya. Tahun 2000, ya. Pada dasarnya agama Islam membolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dengan tujuan yang positif seperti menjaga kesehatan ibu dan anak serta dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya, gitu ya. Pemandulan dengan melakukan vasektomi atau pemotongan penutupan saluran air mani laki-laki dan tubektomi, ya, pada perempuan dengan tujuan untuk membatasi kelahiran anak adalah perbuatan haram, ya. Jadi tahun 2000 tetap dinyatakan sebagai perbuatan haram, ya. Kemudian muncul lagi fatwa MUI tahun 2009. Vasektomi hukumnya haram karena yang pertama, vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma dan hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap, ya. Kemudian yang kedua, upaya rekanalisasi, jadi misalnya disambung kembali, tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan, ya. Jadi tahun 79, tahun 2000, tahun 2009 fatwa MUI tetap mengharamkan metode vasektomi, ya. Kemudian fatwa yang terakhir, dan ini masih berlaku sampai sekarang karena belum ada fatwa yang baru, ya. Vasektomi itu hukumnya haram. Nah, perkembangannya adalah di sini ada kecuali. Nah, kecualinya apa? Yang pertama, untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat, ya. Kedua, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ya. Kemudian juga ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, ya. Yang keempat adalah tidak menimbulkan bahaya atau mudarat bagi yang bersangkutan. Dan yang kelima, tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap. Jadi di yang terakhir ini vasektomi itu dibolehkan kecuali, ya, ada banyak kecualian tadi, ya. Jadi dan di poin yang terakhir tadi adalah tetap tidak boleh atau dimasukkan di dalam program dan metode kontrasepsi mantap. Jadi memang ini dalam bahasa agamanya adalah betul-betul daruroh, ya, darurat, ya. Walaupun nah ini di hari ini itu, ya, banyak sekali orang sering dengan mudah tanpa kewenangan mengatakan daruroh itu, ya, darurat gitu, ya. Jadi seperti saya ini pun tidak punya kewenangan. Jadi yang nama darurat itu perlu orang-orang yang memang betul-betul ahlinya lah itu, ya. Nah, kalau tadi sudah saya sebutkan, ya, hari ini di seluruh dunia memperingati yang namanya Hari Vasektomi sedunia, ya. Namun bagi kita umat Islam, ya, fatwa MUI tentang vasektomi di Cipasung, Tasikmalaya di bulan Juli 2012 ini sampai sekarang tetap menyatakan bahwa vasektomi haram, ya, meski ada sejumlah perkecualian tadi yang kita sebutkan, ada 5 perkecualian tadi, ya. Kemudian dasar pengharaman tadi adalah terpenuhi 3 kriteria, gitu, ya, dalam kajian hukum Islam terkait vasektomi, yaitu mengubah yang ada, yaitu pemotongan saluran sperma. Itu orang bahasa sederhananya orang sering mengatakan itu merubah kodrat, gitu, ya.
kemudian membatasi orang untuk memiliki anak gitu ya, serta bersifat pemandulan tetap ya. Memang di akhir-akhir ini muncul beberapa pakar teori yang mengatakan tadi ya, bisa disambung kembali dengan apa yang disebut sebagai rekanalisasi tadi. Namun rekanalisasi ini sampai saat ini juga belum ada penjelasan dalam konteks keefektifannya, apalagi kemudian juga kalau kita melihat jadi katakanlah kajian-kajiannya belum banyak ya mungkin tidak banyak mungkin yang mengingat seperti itu gitu ya, sehingga hukum agama membolehkan KB yang dasarnya pengaturan, bukan pengubahan, bukan pembatasan atau pemandulan. Jadi hukum agama membolehkan KB itu kalau itu merupakan pengaturan ya, bukan pengubahan ya. Dan salah satu tokoh MUI ya ini menyayangkan ya upaya mendorong vasektomi ini tanpa penjelasan rinci tentang risikonya. Jadi kadang-kadang banyak sekali praktek vasektomi ini tidak ada penjelasan rinci. Misalnya tentang rekanalisasi tadi ya. Kemudian jaminan keberhasilannya juga mahalnya ya. Jadi rekanalisasi itu ternyata ada yang mengatakan mahal, tapi ini saya juga tidak punya informasi yang detail tentang hal ini. Dan nampaknya ini informasi ini juga memang tidak pernah disampaikan, itu yang disayangkan oleh MUI ya. Tentu MUI mendorong KB pria ya, tetapi harus dilakukan dengan tidak mencederai semangat keagamaan ya. Sebelum dikenal sebagai berbagai alat kontrasepsi ya, perempuan ya sebenarnya KB justru dipelopori pria, meskipun dengan cara sederhana, yaitu yang sering disebut sebagai azal ya, atau mencabut penis saat akan ejakulasi ya. Jadi tokoh MUI yang bernama Asrorun itu menyarankan BKKBN untuk mengembangkan metode KB pria yang lebih variatif ya, sehingga bisa menarik lebih banyak aksesor KB pria. Baik, itu saja informasinya, bahwa walaupun hari ini dunia memperingati vasektomi, namun bagi kita umat Islam masih berpegang teguh pada fatwa MUI tahun 2012 dan sampai saat ini juga belum direvisi ya. Dan pada prinsipnya ya tetap haram, kecuali ada perkecualian yang mungkin berarti ya, pasalnya menjadi pasal darurat ya, karena semua yang darurat nanti dalam agama adalah boleh. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.